Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang pada seminar edukasi Wardaya yang diadakan pada hari Minggu 5 Juli. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana cara atau strategi Jitu menembus top university di Amerika, yaitu Harvard University dan MIT, yang akan dibawakan oleh Aditya David Wirawan. Ya, Aditya merupakan alumni dari SMAK Kristen Petra 1 Surabaya dan memperoleh emas di International Biology Olympiad. Nah, nanti kita dan saat ini Aditya akan masuk ke Harvard University dan Aditya memang sudah diterima di Harvard University dan MIT. Ya, nanti kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana Aditya bisa sharing tentang pengalamannya untuk masuk ke dua top university itu. Nah, kebetulan saya memakai baju MIT saat ini, ya, dan ini adalah topi yang diberikan oleh Aditya, yaitu ini Indonesia ya. Ya, oke. Ya, jadi mungkin saya akan mulai sekilas dulu tentang Harvard University dan MIT ya. Jadi ini adalah rank top university in the world yang sudah dipublish kemarin, yaitu Harvard University adalah nomor 1 di dunia dan MIT nomor 1 dan Harvard University adalah nomor 3 di dunia. Ya, bagaimana kalau kita lihat dari nomor 1 sampai 20 ini adalah peringkat dari top university di dunia. Nah, ini adalah dari computer science. Misalnya saya kasih contoh computer science, dan ini adalah di business school. Ya, MIT menduduki nomor 1 untuk computer science, dan business school adalah Harvard University. Dan nanti biological juga Harvard University. Ya, dan ini adalah pengalaman saya ketika saya berkunjung ke kedua kampus tersebut waktu saya ke Amerika. Jadi ini adalah waktu saya menyentuh patung John Harvard ya, John Harvard. Bagaimana kalau katanya, kalau kononnya, kalau kita memegang sepatu dari John Harvard itu katanya akan bisa supaya bisa kuliah di Harvard University, ya. Dan ini adalah kampus MIT, ya, Massachusetts Institute of Technology, yang dua-duanya kampus ini adalah terletak di Boston, Amerika, kota Boston. Dan kurang lebih sekitar 10-15 menit kalau kita naik subway, itu jaraknya sangat berdekatan sekali. Ya, untuk tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilahkan untuk Aditya untuk mempresentasikan tentang bagaimana cara masuk ke Harvard dan MIT. Ya, oke. Baik, Pak Anton, makasih untuk introduction-nya. Jadi perkenalkan, nama saya Adi David Wirawan, saya dari SMA Petra 1 Surabaya. Ini baru lulus SMA dan akan masuk ke Harvard University di semester depan. Jadi kita masuk sebentar ya. Jadi a little bit introduction about myself. Jadi saya dari SMA Petra 1, itu sekolah swasta di Surabaya ya. Saya ambilnya itu kurikulum nasional. Jadi saya nggak ambil Cambridge A-Level, saya nggak ambil AP, dan saya nggak ambil IB. Jadi dari background kurikulum saya saja itu udah tidak mendukung aplikasi saya. Terus yang kedua, saya itu application-nya bisa dibilang terlambat. Jadi sebenarnya deadline untuk application-nya ke United States University itu kurang lebih Desember untuk yang regular action, sedangkan saya baru tahu tentang aplikasinya ke United States butuh SAT, butuh TOEFL, butuh surat rekomendasi, butuh essay itu Agustus. Karena saya medalis IBO, jadi saya pulang IBO itu bulan Juli. Bulan Agustus saya itu baru benar-benar mengetahui seluk-beluknya aplikasi. Jadi saya itu tergolong sangat lambat. Hasilnya itu nanti berujung ke kepanikan. Jadi saya ngerjain TOEFL sama SAT-nya itu persiapannya buru-buru sekali. Hasilnya memang menurut saya kurang maksimal. Terus yang ketiga, saya itu butuh financial aid, istilahnya scholarship untuk beasiswa kuliah. Kuliah-kuliah yang menawarkan financial aid yang cukup besar, itu kalau di United States itu sangat-sangat sedikit dan sangat-sangat selektif biasanya mereka, seperti Harvard, seperti MIT.
Makanya saya harus udah persiapan saya kurang, kurikulum nasional saya juga termasuk kurikulum nasional bukan kurikulum internasional. Saya harus bersaing dengan kandidat-kandidat terbaik dari seluruh dunia malahan. Jadi ini yang saya pengen sampaikan pertama-tama itu kalau saya dulu yang sangat tidak siap itu bisa, apalagi kalian karena kan kalian sekarang sudah bisa sudah diintroduce dari bulan Juli. Ini persiapannya sudah lebih duluan daripada saya dulu. Oke. Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain ke saya itu apakah waktu untuk masuk ke MIT dan Harvard itu butuh medali Olimpiade. Anggapan bahwa medali internasional itu syarat untuk masuk ke Harvard dan MIT itu tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Faktanya kurang lebih setiap tahun MIT itu cuma nerima 20 sampai 30 medalis internasional, baik dari IMO, IBO, IPO, ICO, mau kimia, fisika, biologi, astronomi, ekonomi, dia cuma nerima 20 sampai 30 medalis internasional dari seluruh dunia. Padahal yang jumlah yang diterima oleh MIT itu 1000 sampai 1100. Jadi 1000 applicant yang diterima itu nggak punya medalis internasional. Tapi itu it's a big boost. Punya medalis internasional itu sangat-sangat mendukung. Tapi itu bukan guarantee for admission. Istilahnya bukan berarti kamu memegang kunci emas dengan memegang medali Olimpiade. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya medali, no worries. Medali itu bukan jaminan, it's not a magic key. Jadi meskipun kalian nggak punya medali IBO atau IMO, tetap saja apply, coba, dan mungkin siapa tahu bisa keterima. Dan kalau misalnya punya medali internasional, selamat. Tapi itu bukan berarti kalian pasti diterima. Jadi memang harus persaingannya cukup ketat. Nah, sedikit tentang Harvard dan MIT melanjutkan apa yang sudah diceritakan oleh Pak Anton Wardaya. Harvard dan MIT itu termasuk top 3 schools di dunia. Jadi kalau menurut Kias World Ranking, Harvard itu nomor 3, MIT itu biasanya nomor 1. Mereka lokasinya sama-sama di Cambridge, Massachusetts. Cambridge itu kalau misalnya kita lihat di peta Amerika itu di pojok kanan atas. Jadi East Coast tapi yang di dekat-dekat Kanada. Jadi lokasinya itu dingin sekali. Dan yang menarik, Harvard dan MIT itu bisa istilahnya cross register. Jadi misalnya kamu keterima di Harvard, you can take classes di MIT. Kalau kamu keterima di MIT, kamu bisa ngambil kelas-kelas di Harvard. Jadi sebenarnya sama aja. Kamu terima di Harvard sama MIT, singkatannya itu bisa aja kamu ngambil kelas di satu sekolah yang vice versa. Tapi yang paling penting, kedua sekolah ini highly selective. They're very prestigious, mereka top 3 schools, ya pantas saja mereka banyak sekali yang pengen masuk ke sekolahnya mereka. Tapi of course karena space limitation, mereka terpaksa tidak bisa nerima semuanya. Kita bisa lihat total acceptance rates-nya untuk US National Average itu sekitar 67%. Lalu bandingin sama Harvard dan MIT. Ini tahun 2020. Jadi untuk admissions tahun ini, Harvard cuma nerima 4,9% dan MIT cuma nerima sekitar 7% dari total applicants-nya. Dan ingat ini total applicants. Sedangkan untuk anak-anak internasional, itu acceptance rate-nya itu sekitar kurang lebih 1-2% aja. Jadi lebih susah lagi. Dan setiap tahun biasanya Indonesia itu cuma keterima 1 atau 2 masuk ke Harvard dan MIT. Jadi memang persaingannya itu cukup berat. Ini sedikit ada juga beberapa perbedaan dari seleksi masuk ke United States University sama universitas di Asia seperti misalnya Singapura. Kalau di Asia mereka itu sangat mementingkan akademisnya. Seringkali akademis saja, jadi misalnya grades atau medali Olimpiade Science. Kalau di Singapura itu bahkan ada University Entrance Exam, misalnya di NUS atau NTU. Sedangkan kalau di US, grades itu tetap penting, nilai rapor itu tetap penting, tapi itu bukan jadi faktor utamanya. Di United States nggak ada entrance exam, nggak pernah ada yang ada tes masuknya. Sedangkan di US itu pakai istilahnya holistic admissions. Jadi selain pakai grades, dia juga ngelihat dari berbagai macam faktor. Bisa ekstrakurikuler, nilai, interview, personality, character development, aspirations, dreams. Jadi dia itu istilahnya lebih dari segala perspektif 360 derajat. Sedangkan kalau Asia itu lebih cenderung dia pedulinya akademis doang. Itu perbedaan utama antara United States dan Asia. Lalu pertanyaan yang sering sekali ditanya, yang banyak waktu formulir pendaftaran banyak sekali yang nanya gimana cara dapat beasiswa ke Harvard dan MIT. Pertama-tama kita perlu membagi sekolah di United States di US itu jadi 2. Yang pertama itu sekolah need blind sama sekolah need based. Bedanya need blind sama need based itu apa? Jadi kalau sekolah need blind itu cuma ada 5 di United States. Harvard,
MIT, Yale, Princeton, sama Amherst kalau nggak salah. Nah, 5 sekolah ini selama proses admission ya, dia itu nggak ngelihat kamu mampu bayar atau enggak. Jadi kemampuan finansial itu tidak menjadi faktor seleksi di admissions. Sedangkan di sekolah-sekolah yang nggak need blind, kamu kemampuanmu bayar itu bisa jadi kayak dianggap jadi faktor selektif lah. Jadi kamu misalnya ada 2 anak yang kemampuan akademisnya mirip, ekstrakurikulernya mirip, dan prestasinya sama, tapi satu lebih bisa bayar, satunya kurang mampu. Kalau sekolah yang nggak need blind selain MIT atau Harvard, itu mereka lebih mengutamakan yang mampu bayar. Itu nggak enaknya. Makanya sekolah-sekolah yang need blind itu umumnya lebih selektif daripada sekolah-sekolah yang need based. Jadi pertanyaan gimana cara dapat beasiswa ke MIT, ke Harvard, jawabannya adalah diterima. Jadi kalau sekali kamu diterima, kamu akan dapat istilahnya namanya financial aid. Financial aid itu beasiswa versinya versi United States. Jadi beasiswanya nggak selektif. Waktu kamu apply, kamu akan diminta untuk ngisi namanya CSS profile. CSS profile itu semacam website untuk ngirim bukti pajak, ngirim SPT, ngirim aset keluarga, kemampuan finansial keluargamu. Jadi akan direview sama mereka. Jumlah beasiswa yang kamu terima itu akan proporsional dengan kemampuan finansialmu. Jadi misalnya keluargamu memang sangat mampu, financial aid-mu akan lebih sedikit. Kalau keluarganya memang kurang mampu, financial aid itu semakin tinggi. Jadi memang sangat-sangat adil bila kita bandingkan dengan beasiswa yang ditawarkan oleh negara-negara lain biasanya merit based, jadi berdasarkan prestasi. Intinya kalau misalnya kamu sudah diterima, harusnya masalah finansial itu bukan masalah lagi ke Harvard dan MIT. Intinya gitu. Nah, kalau misalnya di aplikasi ke Harvard dan MIT, itu ada 2 gelombang. Ini kurang lebih general timeline-nya untuk aplikasi. Di gelombang itu bagi 2. Yang pertama ada early action sama regular decision atau regular action. Jadi early action itu deadline-nya 1 November. Nanti pengumumannya itu tengah Desember. Sedangkan regular action atau regular round itu ini yang diambil oleh kebanyakan aplikan. Jadi deadline-nya itu 1 Januari. Nanti pengumumannya itu untuk Harvard dan Ivy League dan sekolah-sekolah lain itu umumnya akhir Maret. Kalau tahun ini itu tanggal 26 Maret. Sedangkan kalau untuk MIT itu beda sendiri, itu tengah Maret, jadi lebih duluan. On Pi Day, which is tanggal 14 Maret, 3,14 kan soalnya. Pi itu. Nanti, jadi kita lihat early action dulu. Early action itu nanti kalau mau apply, hasilnya itu ada 3 macam. Accepted berarti kamu diterima, rejected berarti kamu ditolak, dan kamu nggak bisa apply lagi di regular round, atau kamu di-defer. Kalau kamu di-defer, itu berarti file aplikasimu itu akan direview ulang waktu regular round. Regular round-nya itu tanggal 1 Januari deadline-nya. Kebanyakan aplikan dari EA itu sih bakal di-defer ke regular round. Nah, kalau regular, nanti akan hasilnya itu ada 3 lagi. Di-accept yaitu diterima, di-reject berarti kamu ditolak, atau di waitlist. Waitlist itu milik deferral, tapi kalau waitlist, kamu masuk atau enggaknya itu tergantung teman-temanmu yang lain. Jadi kalau misalnya ada anak A di waitlist di sekolah, misalnya di Harvard, lalu orang-orang yang keterima di Harvard itu banyak yang reject Harvard, maksudnya milih ke MIT lah. Nah, berarti kan space-nya Harvard jadi kosong. Itu biasanya anak-anak yang lolos ke waitlist itu semakin banyak. Jadi memang harus nunggu ada anak yang nggak jadi ke Harvard, istilahnya begitu. Nanti setelah kamu dapat hasil pengumuman kamu diterima atau enggak, kamu punya sampai 1 Mei untuk reply to admission offer. Jadi misalnya kamu di-accept, kamu punya sampai 1 Mei untuk decide kamu emang mau ke Harvard atau kamu mau ke sekolah lain. Intinya begitu. Ini kurang lebih general timeline-nya. Sekarang kita pindah ke where to apply. Jadi gimana sih cara apply-nya? Technically untuk hampir semua universitas selain MIT itu pakai 3 website. Yang pertama ada Common Application, Coalition for College, sama Universal College Application. Kalau Common Application, yang paling umum digunakan itu Common Application karena dia cakupan universitasnya itu paling banyak. Jadi Harvard, MIT, Princeton, Ivy League itu semua pakai Common Application. Coalition sama Universal itu cakupan universitasnya lebih dikit lah. Saya rekomendasi pakai Common Application, aman aja. Karena aku nggak punya experience sama sekali pakai Coalition or Universal. Jadi saya rekomendnya Common Application. Jadi kalau di MIT itu beda sendiri dari sekolah lain. MIT nggak pakai ketiga website di atas, dia pakai sampai tahun ini itu website namanya My MIT.
Itu yang saya pakai sama kakak kelas saya, yang dipakai sama kakak kelas saya. Tapi tahun depan MIT itu udah nggak pakai My MIT lagi. Dia ganti websitenya. Saya jujur aja aku nggak tahu dia bakal pakai website apa. Saya belum tahu apakah dia mungkin masuk ke common application, mungkin dia gabung sama sekolah-sekolah lain. Jadi kita belum bisa prediksi. Nanti kalau nggak salah tanggal 1 Agustus dia bakal ngerilis hasilnya, dia mau apply di mana, dan pembukaannya itu apply tanggal 1 Agustus tahu saya. Jadi selain ini kan common application sama My MIT itu untuk dirimu, itu ngisi formulir, kamu ngisi activities, kamu ngirim essay itu di common application atau My MIT. Sedangkan ada beberapa account lain yang harus dibikin oleh pihak lain sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada common application recommenders account. Common application recommenders account itu dibikin oleh guru sama counselor. Jadi untuk upload transkrip, untuk upload surat rekomendasi. Jadi ini yang bikin guru-gurunya kalian. Untuk kalau nggak salah bikin 3. Nanti kita akan membicarakan hal itu juga. Lalu kalau di MIT itu juga ada recommenders account sama kayak common application. Selain itu ada yang aku udah sebut tadi, CSS profile. CSS profile itu untuk dokumen financial aid. Jadi bukti pajak, SPT, jawab pertanyaan-pertanyaan tentang aset, tentang kekayaan keluarga. Selain itu ada juga iDoc. iDoc itu untuk upload dokumen. Jadi itu beda lagi lah, itu urusannya beda lagi. Nanti setelah CSS profile kalian akan disuruh bikin iDoc namanya. Oke. Kita masuk ke general requirements. Ini basically kurang lebih untuk MIT sama Harvard. 5 poin ini jadi komponen selektif utama di aplikasimu. Jadi ada academics pertama, itu mencakup grades, GPA, rapor, English proficiency, terus standardized test. Lalu ada tentunya ada honors and achievements, itu prestasi-prestasinya kalian. Lalu kalian akan diminta nulis essay, and there's letters of recommendation, itu rekomendasi dari guru atau counselor, sama nanti ada interview. Oke, kita masuk ke yang pertama. Kita masuk ke grades. Jadi bagian akademis yang pertama itu of course nilai sekolah. Rapormu nanti akan diupload sama counselor sekolah, guru BK. Kecuali nanti kalau salah di MIT, kelas 12 semester pertama itu kamu upload sendiri. Tapi kalau pada umumnya kelas 9 sampai kelas 11 itu yang upload guru BK-nya kamu sendiri. Bukan kamu maksudnya. Ingat, rapor itu perlu ditranslate, nanti di-upload-nya online oleh recommender di recommenders account. Terus ada juga banyak yang tanya, Adit atau Dit, nilainya itu perlu bagus nggak sih? Perlu perfect 4,00 atau harus A semua gitu nggak sih? Jadi jawabannya itu nggak perlu. You do have to work very hard in school, tapi nggak harus straight A's, nggak perlu perfect semuanya, maksudnya nggak ada B-nya sama sekali, nggak. Nilai saya itu nggak perfect score juga, tapi memang benar bagus. Bagus kenapa penting? Karena sebenarnya bisa aja dari nilai itu kelihatan kamu orangnya kayak bagaimana. Mungkin orang-orang yang bisa membagi waktu, orang-orang yang mau bekerja keras, lebih mature, lebih disiplin, itu pelajaran SMA harusnya bisa dijalankan dengan baik. Jadi intinya get the best score report that you can have. Karena itu akan menunjukkan kalian punya disiplin, kalian punya komitmen, perseverance yang tinggi, udah dapat strive di high school. Kalau nilainya kalian itu terlalu jelek, takutnya admissions officer itu mikir, nih anak di SMA aja udah keteteran, apalagi di MIT sama Harvard yang jauh lebih susah. Jadi dia akan mikir-mikir lagi, nih anak sebaiknya kita terima atau enggak. Jadi usahain sebagus-bagusnya, tapi nggak usah straight A atau perfect 4.0 GPA. Terus untuk kurikulum internasional itu nggak butuh, sebenarnya nggak butuh Cambridge IP atau AP score. Tapi kalau bisa ambil aja. Nanti karena nilai skor AP score atau IB score itu akan berguna waktu kalian udah masuknya. Jadi bisa istilahnya untuk namanya placement scores. Jadi misalnya kalian punya nilai AP yang mencukupi, kalian nggak usah ngambil introductory courses di Harvard lagi. Kalian bisa masuk ke advanced courses. Tapi untuk selektif sih sebaiknya, jadi kalau misalnya kalian punya kemampuan untuk ngambil, ya sebaiknya ambil aja AP, Cambridge atau IB. Terus untuk English proficiency yang dipakai itu umumnya TOEFL sama IELTS, tapi kalau Harvard itu dia optional, nggak perlu ambil, tapi kalau bisa saya saranin sih kalau ada waktu ambil aja. Kalau di MIT English proficiency-nya itu bisa kamu penuhi dengan SAT atau TOEFL. Jadi kalau di MIT nggak boleh IELTS ya. Saya saranin sih ambil TOEFL dan SAT.
Kalau TOEFL-nya sendiri minimum skornya itu 90, tapi usahain dapat minimal 100 lah. Nggak harus 120, tapi 101, 105, 112, 103 itu udah cukup. Karena TOEFL itu sebenarnya nggak jadi faktor selektif di admission. Itu cuma kayak formalitas lah. Yang penting kamu bisa ngomong bahasa Inggris, intinya gitu. Dan usahain di setiap section of the TOEFL test, kamu dapat minimal nilainya 23. Oke. Next, sekarang kita masuk ke standardized test. Oke, standardized test itu kamu bisa ngambil SAT atau ECT. Saya ngambilnya SAT, saya nggak ambil SAT, jadi aku nggak bisa, aku nggak ngerti ACT itu tesnya kayak gimana. Aku ngomong dari sudut pandang SAT aja ya. Jadi untuk tahun 2021, untuk tahun depan, itu berhubung kita lagi pandemi, itu optional. Kalian nggak perlu ngambil, tapi kalau bisa saya saranin sih tetap ambil aja. Ada dua bagian yang perlu diambil kalau di SAT. Itu English sama matematika. Jadi matematikanya itu skornya 200 sampai 800, Inggrisnya 200 sampai 800. Jadi maksimum skornya 1600. Untuk matematikanya sendiri itu untuk anak Indo harusnya gampang sekali. Soalnya itu materi SMP atau SMA awal lah. Jadi harusnya kalau misalnya kalian lagi kelas 12 ngambil SAT Mat, harusnya gampangnya luar biasa. Yang susahnya banget itu Inggrisnya. Inggrisnya buat orang native aja susah, apalagi buat kita. Kita yang non-native speaker, SAT-nya itu memang susahnya luar biasa. Jadi ada reading sama ada istilahnya vocabulary, writing ya. Untuk dua section ini bentuk tesnya itu Pilgan. Recommended score-nya itu 15-10 ke atas. Jadi usahain dapat sebagus-bagusnya, kalau bisa ya 1600. Tapi kalau misalnya kamu dapat 1520 atau 1530, itu udah nggak perlu ngambil lagi. Lebih baik fokus ke komponen aplikasi yang lain. Oke, terus di SAT itu ada bagian essay section. Kecuali kamu apply ke universitas yang require, yang minta nilai essay, SAT mending nggak perlu ngambil essay sectionnya lah untuk SAT karena terkenal susah sih. Oke, jadi selain SAT yang utama, kita perlu juga ngambil namanya subject test. Subject test itu lebih ke arah language, science, ada matematikanya juga, ada IPA, ada biologi, ada fisika. Jadi untuk tahun 2021 itu juga optional, lagi-lagi optional, tapi saya saranin tetap ambil aja, terutama yang masih kelas 10 sama kelas 12. Dia minta 2 subjek, matematika 1 atau matematika 2. Itu matematika 1 itu lebih gampang, kayaknya cuma algebra aja deh. Kalau yang matematika 2 itu ada geometri, ada statistics. Saya saranin ambil matematika 2, karena matematika 1-nya itu terlalu gampang. Matematika 2 itu universitas lebih prefer mat 2. Sama satu lagi itu science, antara biologi, fisika, atau chemistry. Pilih salah satu aja. Ini minimal ya, kamu mau ngambil 3 juga nggak apa-apa, lebih dari 2 nggak apa-apa. Maksimum skornya juga 800. Kalau untuk subjek tes sendiri sih juga masih tergolong gampang. Dibandingin pelajaran sekolah itu buat anak-anak Indo harusnya gampang. Jadi persiapannya nggak usah terlalu sampai gimana-gimana amat. Kalau memang benar mau mulai persiapan, ada beberapa resources di internet yang bisa kalian pakai. Collegeboard.org itu website officialnya SAT. Mereka punya banyak practice test. Lalu kan Academy itu lebih ke arah lecture-lecture, kalian mau belajar dari nol. Terus Crack SAT itu bank soalnya gede banget. Sama kalian juga bisa pakai testpreppractice.net. Sebenarnya resources SAT di internet itu banyak sekali sih. Jadi apalagi yang gratis. Kita masuk ke honors activities and achievements. Jadi seperti yang aku udah bilang di atas, medali Olimpiade itu nggak wajib tapi mendukung. Ada beberapa ekstrakurikuler yang sangat-sangat major dan signifikan. Contoh yang pertama itu ISO medals ya, medali IBO, medali IMO, medali ICO, IPO, IGO, kan ada beberapa bidang ya. Itu untuk sains. Tapi kalau anak-anak yang tertarik ke riset itu biasanya ke Intel ICEF. Tapi Intel ICEF-nya harus yang biasanya grand prize winner sih. Soalnya kan pemenang Intel ICEF ada banyak. Usahain kalau misalnya kalian pengen ikut, masuk dapetin yang top 3 grand prize winners-nya. Selain Intel ICEF, yang tertarik riset juga itu biasanya ke RSI, itu Research Science Institute di MIT, kayak summer opportunities lah istilahnya. Kalau yang benar-benar udah keren, risetnya udah keren banget, itu biasanya kalian bahkan bisa sampai dipublish di Nature, di Science, atau di PLOS ONE. Itu like a international journal website.
Kalau kalian juga bisa jadi national athlete, musician atau pianis gitulah. Juga bisa juga kalian jadi entrepreneur yang startup online dan revenue-nya itu miliaran. Nah, sebenarnya yang pengen aku tunjukin di sini apa sih similarities dari beberapa contoh major extracurricular activities ini? Semua poin-poin ini sebenarnya menunjukkan adanya komitmen dalam jangka waktu yang tidak singkat. Intinya gitu. Selama kamu bisa menunjukkan komitmen positif di bidang apapun, mau olahraga, akademis, religius, aktivis, politik, mereka akan menghargai. Harvard dan MIT itu akan menghargai. Medali Ibu itu jadi bukti gini loh. Ini loh komitmen saya di bidang biologi. Ini loh komitmen saya di bidang riset. Ada yang saya tahu ada anak yang keterima di Harvard, dia itu volunteer di dog shelter, di buat anjing-anjing yang dibuang. Jadi dia volunteer di dog shelter selama bertahun-tahun dan setiap hari atau setiap weekend dia itu mengerjakan kegiatannya di dog shelter itu. Dan Harvard itu ngelihat dan menghargai dedikasinya itu. Dari intinya sesuatu yang positif lah dan membutuhkan jangka waktu yang lumayan panjang dan komitmen yang cukup besar. Oke. Ini ada beberapa a few other activities or honors. Contohnya yang standar yang medali OSN atau kamu pernah jadi ketua OSIS, kalian bisa jadi masukin itu ke aplikasi kalian. Kalian jurnalis sekolah, kalian presiden dari klub science, kalian masuk ke tim DBL atau basket. Terus volunteering bisa di homeless shelter, bisa di animal shelter, mengajar matematika di panti asuhan atau di Kalimantan gitu. Ada summer internships di perusahaan-perusahaan misalnya Google atau Gojek. Oke, ini contoh activities yang bisa kalian dalami lagi. Oke, sekarang kita explore sedikit tentang admissions Harvard dulu. Nanti saya akan masuk ke MIT. Oke, Harvard seperti yang saya bilang di atas, yaitu pakai nama Common App. Jadi bagian Common App yang pertama itu kurang lebih standar, profilmu sama profile family, jadi personal information, konteks, terus demographics, kamu bisa bahasa apa aja, kamu dari negara mana, terus family info, orang tuamu itu kuliah di mana, orang tuamu lulusan mana, kerja di mana, itu ditanya kok sama Common App ya. Habis itu yang kedua itu education. Ini biasanya ditanya itu current secondary high school, kamu lagi SMA di mana? Yang penting di sini, nanti kamu akan diminta kontak counselor. Jadi kamu masukin emailnya counselormu atau guru BK kamu, nanti beliau akan dapat invite untuk jadi recommender. Dia akan mengisi surat rekomendasi, dia akan upload transkrip, dia akan upload nilai. Terus nanti di bagian sini juga akan diminta school rank. Jadi kamu ranking berapa di sekolahmu. Kalau misalnya nggak tahu ranking berapa, kayak aku di SMA Petra 1 itu nggak ngerilis ranking sekolah. Itu nggak perlu diisi. Nanti kamu kan juga diminta list courses. Jadi kamu di SMA itu ngambil kelas apa aja. Misalnya biologi, fisika, kimia, pendidikan agama Kristen, terus pendidikan agama apa, atau sejarah. Jadi kamu tulis semua, ya, semester 1 sama semester 2, tapi harus dalam bahasa Inggris. Jadi disesuaikan dalam bahasa Inggrisnya. Terus yang penting lagi, yang terutama di bagian sini itu ada honors. Nanti kamu bisa ngisi sampai 5. Iya, sampai 5 honors yang paling utama. Title-nya itu di limit 100 karakter. Jadi punya saya ini salah satunya gold medal 2019 International Biology Olympiad. Limit dari judulnya ini 100 karakter. 100 karakter itu bukan 100 huruf ya, 100 karakter. Nanti kamu akan diminta ngisi kamu lomba yang di level apa dan kapan. Misalnya International 2019. Kalau misalnya kamu OSN ya berarti National 2000 berapa gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Common App testing. Jadi ini nanti kamu akan diminta untuk upload nilai SAT sama nilai SAT subject test. Terus ya activities. Now we get to the fun part. Di Common App itu activity cuma di limit 10. Jadi kamu suruh milih 10 aktivitimu yang paling signifikan, nanti kamu masukin. Usahakan di level yang tertinggi. Jadi dari kamu urutin, misalnya kamu memimpin organisasi volunteer di level provinsi atau di level Jawa Tengah. Terus itu bakal kamu taruh di atasnya volunteermu di level sekolah atau lombamu, misalnya kamu ikut jadi klub programming se-Indonesia, kamu taruh di paling atas, klub programming sekolah kamu taruh nomor 2 atau nomor 3. Misalnya gitu. Intinya menurut kalian paling signifikan dan passionate, kalian urutin dari 1 sampai 10. Nanti kamu akan diminta untuk ngisi duration, berapa lama kamu ngerjain.
limitnya itu dari kelas 9 sampai kelas 12. Jadi yang kamu kerjain selama SMA. Soalnya kan SMA di United States itu mulai kelas 9 ya. Kalian akan diminta frekuensinya juga. Jadi berapa jam per minggu, berapa minggu per tahun. Ini harus hati-hati karena kalian harus jujur dan jangan di-exaggerate. Jadi kalau misalnya kalian nulis saya volunteer di homeless shelter 100 jam per minggu, lalu saya kerja di OSIS 50 jam per minggu, kan ketahuan bohong banget. Jadi usahain maksimal, maksudnya diusahain realistis, tapi jangan sampai over exaggerate, jangan terlalu banyak, karena kelihatan bohong nanti. Nah, kategorisnya nanti ada 27 macam pilihan activities, contohnya misalnya academics, art, athletic, cultural, community service, religious, dan sebagainya. Nanti dikategorin aja sesuai menurutmu ini termasuk golongan apa. Oke. Ini lanjutannya, waktu kalian ngisi 10 itu, kalian akan diminta untuk ngisi position description sama organization name. Itu batasnya 50 karakter. Jadi posisi dan nama organisasinya apa, lalu kalian akan bisa deskripsi secara singkat tentang aktivitas kalian. Jadi what your position entails. Usahain kalian singkat-singkat tapi deskriptif. Ini beberapa tips untuk ngisi 150 karakternya. Be concise but specific. Jadi disingkat-singkat tapi usahain tetap merepresentasikan apa yang kalian lakukan selama kegiatan itu. Add numerical values. Jadi kalau kalian pakai angka-angka, misalnya taught 50 students atau donated $10,000, led team of 75 students. Itu kan jadi bukti konkret kalian pernah kerja dan berapa signifikan kerjaannya kalian. Usahain juga waktu kalian ngisi itu pakai namanya action oriented verbs. Jadi maintain, lead, mentor, perform, manage, made. Itu kan kalian kesannya kalian yang bertanggung jawab atas aksinya kalian. Jadi make sure di deskripsinya itu it has an active tone. Lalu kalau misalnya untuk aktivitas yang sudah kamu kerjakan lama, misalnya dari kelas 9 sampai kelas 10, itu nanti pakai past tense. Sedangkan kalau misalnya kalian masih ongoing, itu pakai present tense. Ini contohnya. This is a good example of a activity description. Jadi yang di atas itu contoh yang baik ya. Misalnya posisimu itu programming club president. Itu 50 karakter. Lalu deskripsinya saya organize weekly meetings. Lihat di sini kalian saya pakai action oriented verbs. Jadi organize, raise, and taught and led development of biomedical imaging software. Saya juga pakai numerical values. Jadi $1,000 dan saya juga spesifik. Jadi misalnya lead development of what software. Jadi biomedical imaging software. Nanti kalian juga masukin frekuensi dan durasinya. 7 hours per week, 30 weeks per year. Misalnya cuma grade 10 sampai 11. Makanya kan pakai past tense. Contoh yang di bawah itu contoh yang nggak baik. Jadi coba kalian lihat, as the club president, I organize meetings for club members. Additionally, my club also raised money for my school's computer facility. Ini tuh meskipun panjangnya sama, cuman informasi yang dikandung di example yang jelek ini lebih sedikit daripada example yang atas. Banyak kata-kata yang nggak penting. Misalnya as the club president, itu kan udah obvious banget kalian di judulnya udah ngomong programming club president. Terus additionally my club also raised money. Itu additionally my club also raised money, bisa kalian singkat raised money for school's computer facility. Jadi intinya pinter-pinterlah mengatur kata-katanya supaya lebih efektif dan mengandung lebih banyak informasi. Oke, now we get to the essays. Jadi Harvard essay itu kurang lebih ada 5. Yang pertama itu main personal statement. Ini yang jadi essay utamanya kalian. Terus habis itu ada yang Harvard specific, itu additional intellectual experience essay 150 kata sama extracurricular essay 150 kata. Ini lebih pendek. Lalu ada juga yang lebih penting, itu Harvard supplemental essay. Ini tuh nggak ada limitnya, tapi recommended-nya 500 kata. Dan khusus untuk tahun 2021, itu ada essay bertema COVID. Saya nggak tahu essay kayak gimana nanti. Oke, kita masuk ke personal statement. Jadi, this is not Harvard specific. Jadi, misalnya kamu apply ke Harvard, Stanford, Princeton, essay yang kamu pakai itu bakalan sama semua. Ini tuh personal statement Common App, bukan personal statement-nya Harvard. Maksimum katanya itu 650 kata. Dan yang penting perlu diingat waktu kamu membuat personal statement adalah don't repeat your resume. Essay-mu itu jangan menjelaskan tentang aktivitas yang udah kamu mention waktu bagian activities. Misalnya jangan cerita tentang aku pernah menang ini, lalu aku volunteer di sini, aku melakukan ini. Karena kalau kalian melakukan itu, kalian tidak memberikan perspektif yang berbeda dari diri kalian.
Oke. Ini essay prompt untuk common application personal statement itu ada 7 macam. Nanti kalian akan disuruh untuk milih salah satu. Yang paling umum dipilih itu kalau kalian lihat nomor 7. Share an essay on any topic of your choice. It can be one you've already written, or one you respond to a different prompt, or one of your own design. Jadi nomor 7 itu basically essay apa aja. Kamu dibebasin, kamu menulis apa aja. Saya sih jawab pakai nomor 7. Jadi saya nggak kurang ngerti 1-6 cara jawabnya gimana. Nah, intinya kalau kamu waktu mau nulis personal statement, jadi you have to write something deeply personal. Essay yang baik itu nggak selalu sesuatu yang ekstrim. Misalnya boleh sih kamu cerita pengalamanmu, misalnya mendaki gunung ke Puncak Jaya. Habis itu kamu kelupaan botol air, lalu aku mengakalin dengan mengumpulkan air hujan untuk survive selama kegiatan mendakiku. Nah, kamu dari kegiatan mendaki ini, aku belajar survivalship, lalu kamu belajar kalau planning itu lebih penting daripada eksekusinya. Itu misalnya, itu satu contoh topik essay. But it can also be like event yang kecil, yang kelihatannya nggak signifikan banget. Misalnya, saya setiap hari itu biasanya cycling, sepedaan keliling kompleks rumah. Lalu suatu hari saya ngelihat perumahan yang benar-benar kotor, yang benar-benar slum. Lalu saya terinspirasi untuk membuat affordable housing di Kalimantan. Saya ingin volunteering di organisasi affordable housing. Jadi intinya essay itu you want to show who you are as an individual, your personality, passion, and sometimes bahkan people around you. Misalnya dari cerita sepedaan itu, kelihatan personality-mu itu peduli terhadap sesama. Terus passion-mu olahraga, passion-mu itu olahraga sepedaan sama membangun rumah, misalnya gitu. You will also want to showcase your ability. Jadi kemampuanmu itu harus kamu bangga-banggakan, tapi nggak boleh sombong. Itu memang susah dibayangkan sih. Jadi di essay-nya, kalau kamu mau menceritakan suatu event itu harus benar-benar deskriptif. Jadi pembacanya harus benar-benar merasakan ada di sepatumu. Misalnya kalian cerita tentang pengalaman mendaki ke Puncak Jaya yang tadi. Kalian cerita cuaca hari itu, temperaturnya berapa, malam sebelumnya habis hujan jadi lantainya licin. Jadi pembacanya benar-benar bisa memvisualisasi kejadiannya bagaimana. Bagaimana perasaanmu waktu itu, waktu kamu menjalani eventnya. Selain itu, usahain essay yang kamu buat itu berakhir on a positive note. Jadi misalnya awalnya itu sad atau suatu kejadian yang negatif, kalian ubah jadi sesuatu yang positif. Dengan demikian, kalian itu bisa meninggalkan istilahnya lasting impression ke readernya. Aku kasih satu contoh essay yang aku tahun lalu baca, sampai sekarang aja aku masih ingat. Saya baca di Quora kalau nggak salah waktu itu. Jadi anak ini tuh cerita tentang pengalamannya jadi cadangan tim basket, bench warmer. Anak ini selama karir basket di high school-nya, dia itu nggak pernah sekalipun ikut main di lapangan. Dia nggak cukup jago untuk jadi pemain. Jadi dia di essay-nya cerita dia itu tetap bangga jadi tim basket. Dia happy jadi cadangan, dia nggak pernah istilahnya berdoa temannya cedera supaya dia bisa akhirnya main. Dia nggak expect coach-nya untuk milih dia. Tapi dari pengalamannya jadi pemain cadangan, dia itu bisa ngeliatin teman-temannya main. Dia lihat taktik dan strategi coach dan coach tim lawannya. Dan akhirnya dia dari mengamati begitu, dia jadi jago analisis taktik permainan basket. Akhirnya jadi jurnalis. Jadi aneh kan sih? You would expect personal statement itu harus sesuatu yang membanggakan. Kok malah anak ini cerita jadi cadangan. Jadi dari cerita ini dia berhasil menceritai personal growth-nya dia. Dia mengubah sesuatu yang negatif. Jadi misalnya pengalaman jadi cadangan basket, jadi sesuatu yang positif. Jadi jurnalis, istilahnya gitu. Essay yang kurang lebih begitu tentang personal statement. Essay yang kedua diminta Harvard itu intellectual experience essay. Ini tuh dia itu nanya tentang pendidikan di luar sekolah. Misalnya kalian ikut pelatihan mikrobiologi di laboratorium, bootcamp programming, ikut courses di edX atau di Coursera, atau kalian ikut summer courses di Yale atau summer school di Oxford. Buat anak-anak Olimpiade itu kalian bisa cerita tentang pengalaman kalian ikut pelatnas. Jadi lebih ke arah experience dan pelajaran apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kalian selama pelatnas atau pembelajaran kalian selama summer school di Oxford. Habis itu essay pendek yang kedua itu tentang extracurricular. Jadi activity essay itu sifatnya straightforward. Technically essay ini itu diminta kamu dari 10 activity yang di atasnya udah kamu list waktu activity section, kamu pilih salah satu yang
paling signifikan atau yang menurutmu lebih baik kalau bisa dijelaskan dalam 150 kata. Jadi kan karena kan yang di atas tadi itu di limit 150 karakter aja. Kalau misalnya merasa kurang, ya kamu tambahin di bawah sini. Jadi essay 150 kata ini berbeda dari deskripsi activity yang di atas. Intinya itu menambah deskripsi dan menambah perspektifnya kamu. Kali di sini boleh ceritain tentang kamu ngapain aja, struggle dan kegagalan yang kamu hadapi apa aja, dan terutama dampak activity-mu itu ke lingkungan sekitar apa. Jadi pilih yang paling signifikan, jelasin lebih lanjut dalam activity essay. Oke. Ini Harvard Supplemental Essay ini sebenarnya optional, cuman sebenarnya sebaiknya saya saranin kerjain aja, karena saingan-saingannya kalian pasti ngerjain semua. Nanti ada 10 topik, kalian bisa pilih. Dia itu nggak ada word limitnya, tapi optimalnya itu sekitar 500 kata. Mau lebih nggak apa-apa, cuman kalau kepanjangan takutnya pembacanya jadi bosan. Yang penting dari supplemental essay ini, kalian harus membawa perspektif baru yang di luar personal statement, yang di luar activity essay, dan di luar intellectual essay. Jadi kayak mungkin ada suatu aspek kehidupan yang kalian pengen ceritain, yang belum kalian ceritain di personal statement, atau belum kalian ceritain di activity essay. Promnya itu ada 10, ini 10 promnya. Kalian nanti pilih salah satu aja. Berhubung masalah waktu, aku akan jelasin 10-10-nya. Jadi saya ambil contoh yang pertama aja. Unusual circumstances in your life. Jadi kalian bisa cerita tentang lingkungan kalian tumbuh, keluarga, dan misalnya lingkungan sekitar. Misalnya nih ya, kalian cerita tentang kalian harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau misalnya kalian harus ngerawat orang tua yang sakit. Makanya ekstrakurikuler saya itu nggak terlalu banyak, makanya nilai-nilai saya itu kurang bagus, karena saya memang punya kewajiban di luar sekolah. Atau juga bisa kalian cerita keluarga saya itu pindah-pindah, karena papa saya kerjanya memang di pos yang berbeda-beda. Misalnya saya dari Jakarta ke Bali, ke Medan, ke Pontianak, lalu akhirnya social life saya terganggu. Makanya saya temennya nggak banyak. Itu bisa jadi salah satu ide untuk essay yang pertama. Jadi itu kurang lebih tentang, technically itu sih tentang Harvard. Saya akan masuk sedikit ke MIT. Nah, untuk MIT itu aku nggak akan menjelaskan tentang profile, aku nggak akan cara ngisi activity atau honors achievements, karena kan rencananya MIT untuk tahun depan itu udah nggak dipakai. Aku nggak tahu interface-nya itu akan berbeda, atau mungkin jumlah activity-nya yang dia minta sama atau enggak, word limit-nya beda atau enggak. Tapi aku akan jelasin sedikit tentang essay prompts-nya. Nah, bahkan untuk essay-nya sendiri, mohon maaf, aku juga nggak tahu bakalan modelannya sama atau enggak. Aku harap sih sama-sama aja ya. Jadi, essay-nya MIT itu jadi pembeda utama antara Harvard sama MIT. Jadi, essay-nya MIT itu total ada 6 sebenarnya. Cultural background and identity, sama 5 essay pertanyaan. 2 essay-nya 100 kata, 3 essay itu 250 kata. Jadi kalau misalnya MIT essay, itu temanya sudah ditentuin. Kalian nggak boleh milih lagi. Jadi kalian harus jawab sesuai dengan pertanyaannya. Essay yang pertama itu tentang cultural background. Ini pertanyaan background aja. It's pretty straightforward. Kalian bisa ceritain misalnya ya, I'm Chinese atau I'm Japanese, I'm Indonesian. Terus saya lahir di Jakarta, tradisi keluarga yang saya banggakan itu misalnya ini, atau misalnya kalian lahir di Indo, terus SMA-nya di Singapura, akhirnya cultural saya itu clash antara cultural Indonesia saya dan cultural Singapura saya. It's pretty straightforward, kalian cerita aja identitas sama cultural background-nya kalian. Oke? Ini essay pertanyaan yang pertama, ini 100 kata. Technically ini dia minta tell something about you, something that you do simply for the pleasure of it. Yaitu minta hobi sama extracurricular activity. Misalnya saya hobi hiking, saya hobi musik, berkebun, merajut, masak, birdwatching, atau kalian hobi model kit, kalian hobi bikin slime videos. Itu bisa kalian ceritain di essay yang pertama. This is pretty straightforward. Oke? Essay yang kedua, jadi dia nanyain kamu di MIT itu rencananya mau ambil jurusan apa sih? For your information, karena kan kalau berbeda dengan universitas di Asia, kalau di Amerika itu kita nentuin jurusannya itu tahun kedua. Jadi tahun pertama itu kita bebas mau ngambil kelas apa aja. Oke, jadi dia itu nanya kamu nanti di tahun kedua itu mau ambil program apa? Ini
kasih contoh essay yang aku kerjain waktu untuk jawab di bidang biologi, intinya begitu. Jadi contohnya terutama di bidang hidroponik, karena kan memang aku hobi hidroponik. Saya menyebutkan apa yang mau saya lakukan dengan spesifik. Misalnya kerja di MIT Media Lab, itu lab interdisiplinerinya untuk membangun sistem hidroponik yang bisa numbuh-numbuhin tanaman hidroponik dengan optimal, misalnya gitu. Kalian bisa lihat yang saya merah-merahin, saya juga name drop Profesor Anthony Jasinski, karena kebetulan beliau itu Fakultas Biologi di MIT, dia riset sintesis dan genetik metabolic engineering lah, untuk regulasi biomolekul tumbuhan. Jadi intinya kalau kalian mau jawab pertanyaan yang kedua, kalian harus benar-benar mengetahui kenapa saya mau ke MIT, apa yang membuat MIT menarik, dan hubungin itu ke majornya kalian. Kalian bisa lihat di sini, aku udah lumayan digging deep about MIT Media Lab sama profesor fakultas-fakultasnya. Dan saya kesimpulkan, MIT Biology Department is the best fit for me. Oke, itu kurang lebih untuk essay yang kedua. Ini essay yang ketiga. Jadi kalau kamu apply ke Harvard sama MIT, kalau essay activity-nya Harvard yang kalian tentang volunteering, bersyukurlah karena kalian bisa pakai di sini. Jadi MIT nanya pertanyaan itu, technically dia pengen tahu apa yang sudah kalian kontribusi ke lingkungan sekitar. Contohnya itu bisa dari sekolah, bisa dari kalian menggalang dana untuk lab komputer, bisa juga di keluarga, misalnya kalian bekerja untuk menghidupi keluarga, atau misalnya kamu jadi ketua proyek bersih-bersih di kota Jakarta, atau kalian volunteer di homeless shelter. Jadi MIT itu pengen lihat apakah kamu pernah, dan terutama apakah kamu akan punya human side yang istilahnya generous dan mau contribute ke sekitar-sekitarmu. Intinya gitu. Itu kurang lebih essay ketiga. Ini essay yang keempat, ini kalian diminta untuk menjelaskan lingkunganmu. Bisa tempat tinggal, keluarga, saudara, teman, guru, perumahan, sekolah, atau kota tempat tinggalnya. Lingkunganmu ini punya dampak apa yang signifikan ke mimpi, ambisi, dan aspirasimu. Misalnya ya, kota saya banyak polusinya. Lalu saya sempat kena kanker paru-paru karena menghirup banyak polusi, sehingga saya punya ambisi dan motivasi untuk mendesain mobil listrik yang baru, sehingga emisi CO2-nya lebih rendah. Itu salah satu contohnya. Untuk menjawab pertanyaan ini tuh, kalian boleh milih salah satu dari family, club, atau school, atau kalian boleh kayak saya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya ini, saya mulai dari keluarga. Saya cerita ibu saya, yang orangnya itu baik banget. Ibu saya itu orangnya halus, orangnya sangat mendukung. Tapi beliau nggak bisa masak dan makanannya nggak enak. Tapi dari usahanya saya, ibu saya itu mengajarkan saya to make the best out of everything no matter the circumstances. Karena saya belajar bersyukur, saya belajar untuk mengambil kesempatan yang ada. Saya belajar untuk mensyukuri makanan yang ibu saya berikan kepada saya meskipun nggak enak. Jadi saya nggak protes, saya tetap makan makanannya mama dengan lahap, karena saya sadar banyak teman-teman di sekitar yang less unfortunate than me, yang bahkan nggak bisa makan. Prinsipnya orang tua saya ini, prinsip saya harus makan meskipun nggak enak, itu saya memotivasi saya selama pelatihan nasional untuk seleksi ibu. Jadi saya hubungin ke pelatnasnya saya selama seleksi untuk International Biology Olympiad. Nah di ibu, salah satu dosen pembimbing saya itu Bapak Ahmad Faisal dari ITB, risetnya tentang metabolic engineering di tumbuhan obat untuk modulasi produksi triterpen saponin. Ini nggak gitu penting sih. Nah, dari waktu saya baca jurnal-jurnalnya, saya menghubungkan ke neighborhoods dekat rumah saya yang memang underprivileged dan akses ke medicalnya lebih rendah. Jadi di inti essay-nya saya hubungin dari orang tua memotivasi saya ke pelatnas, dari pelatnas saya ketemu Bapak Ahmad Faisal yang risetnya berhubungan dengan medical, dan medical saya akhirnya punya ambisi untuk nembuhin medical plants yang murah secara hidroponik supaya tumbuhnya lebih optimal. Jadi bisa dihubungin antara family, club, school, sama community. Kalau kalian bisa itu keren sih. Jadi kurang lebih begitu cara untuk menjawab pertanyaan essay yang keempat. Nah, untuk essay yang kelima, itu dia technically minta cerita tentang tantangan atau kegagalan signifikan apa yang pernah kalian alami, atau bencana lah istilahnya. Misalnya ya kalian kalah lomba, kalian gagal di olimpiade. Yang penting waktu kalian menjawab pertanyaan yang kelima itu kamu udah gagal, kalian bangkitnya itu gimana? Itu yang pengen mereka tahu.
Oke, gimana kalian bangkit dari kegagalan? Jadi dia itu pengen lihat kamu itu orangnya pantang menyerah atau enggak, atau gampang menyerah. Jadi try to find a significant challenge yang benar-benar signifikan buat kalian. Misalnya untuk saya, ada yang pernah bilang saya gagal di IMO, atau saya gagal anjing saya meninggal karena saya harusnya vet yang bagus, atau gimana lah. Oke, itu kurang lebih essay yang kelima. Sedikit tip untuk nulis essay itu, yang pertama kalian harus ingat selalu untuk proofread, dan proofread. The worst thing that could happen adalah kalian make a spelling mistake di mana-mana. Jadi essay-nya itu, usahain essay-nya itu perfect, nggak ada spelling atau grammar mistake. Oke? Terus when you want to start to write an essay, make sure you understand the question well dan interpret the questions correctly. Jadi kalian ditanyanya A, jawabnya ya A, jangan jawab B sampai Z kecuali A. Terus you want to start early. Mumpung lagi pandemi kan, mumpung kalian lagi pandemi di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, saya saranin sih mulai look into the essay prompts, look into the essay topics, dan mulai ngerjain essay-nya. Jadi kalian punya waktu untuk revisi dan mempolish essay-nya. Dan sebenarnya itu normal kalau kamu lagi tengah-tengah nulis essay, terus kamu nggak happy sama essay-mu, dan ini suddenly you want to start over. It's fine. Saya juga melakukan itu berkali-kali. Jadi aku udah nulis essay udah selesai, terus tiba-tiba di akhir saya nggak happy sama essay, saya buang, saya bikin baru lagi. Itu nggak enak. Jadi make sure you want to start early, karena supaya punya waktu untuk baca-baca ulang essay-nya. Terus yang terakhir, kalian harus ingat untuk seek input from others. Kalian bisa minta teman, minta guru, atau minta English teacher-nya kalian untuk review dan proofread essay-nya kalian. Karena kan kita bukan native speaker, we are prone to make some English mistakes. Jadi nggak ada salahnya untuk minta input ke mereka dan minta, Bu, tolong proofread essay saya. Itu boleh kok. Tapi yang penting nggak dibikinin sama mereka. Oke, terus yang ada bagian yang sering di underestimate pentingnya. Jadi di Common App sama di MyMIT ada bagian di mana kamu dikasih space kurang lebih 650-an kata untuk nambahin dan menjelaskan lebih tentang aktivitas dan penghargaanmu. Jadi misalnya di atas untuk jelasin space activity-nya kan cuma 150 karakter. Kalau kalian benar-benar memang kurang happy dengan 150 karakter itu, kalian bisa nulisnya di sini. Kalian bisa tambahin, jabarin lagi di sini. Atau misalnya kamu punya 15 penghargaan yang kamu benar-benar bangga. Kan kalau di atas itu kalian cuma boleh masukin 5 penghargaan. 10 penghargaan sisanya kalian taruh di additional information section. Selain itu, there's a little tip from me. Kalian kalau bisa, kamu paste link Google Drive, atau kamu bikin website, isinya itu foto-foto aktivitasmu. Foto-foto activity, foto-foto awards. Jadi misalnya kamu waktu volunteering, kamu dokumentasiin, kamu upload di Google Drive. Google Drive yang kamu copy link, kamu paste ke bagian additional information section. Jadi bagian itu technically it's like an extension untuk lebih showcase your activities, to showcase your honor and awards and achievements. Banyak yang underestimate kepentingannya bagian ini. Usahain make the most out of the 650 words. Intinya begitu. Oke, jadi bagian berikutnya itu adalah tentang surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi kalian akan diminta ke 3 guru. Yang pertama itu counselor, lalu ada guru sains matematika 1, dan guru sosial. Guru sosial itu bisa aja bahasa, atau history, atau PPKN, dan sebagainya. Usahain guru yang kalian minta surat rekomendasi itu benar-benar kalian kenal deket lah. Jadi mereka tahu kamu itu orangnya bagaimana, personality itu gimana, plus minusmu itu gimana. Nanti, sekali lagi, mereka akan upload suratnya sendiri ke portal recommenders account masing-masing. Bukan kamu yang upload surat rekomendasinya. Sebenarnya kita itu nggak boleh melihat surat rekomendasinya. Oke? Now we get to my favorite part. Jadi setelah kalian submit aplikasi, itu sebenarnya belum berakhir. Kalian masih ada 2 komponen yang harus kalian kerjain. Yang pertama itu interview, dan di MIT ada yang namanya February update. Ke bagian interview. Oke, menurut aku ini tuh bagian dari semua aplikasi ya. Ini tuh bagian yang paling seru dan memorable of the entire application process. Ini mungkin komponen yang biasanya paling ditakuti sih sama applicant-applicant yang lain, karena jujur saya juga dulu paling deg-degan sama bagian ini. Tapi ternyata interview itu jauh lebih lancar dari ekspektasi. Yang perlu kalian tahu, interviewer itu tujuannya itu membantu kalian. Anggap aja dia itu pengen
pengen sekali kalian untuk lolos bisa masuk ke Harvard karena interviewer itu umumnya alumni. Jadi alumni itu pengen membantu kamu untuk bisa masuk ke Harvard atau MIT. Jadi dia akan menulis kayak semacam surat rekomendasi yang showcasing your personality, kamu jujur atau enggak orangnya, kamu itu introvert atau extrovert. Jadi apakah yang kamu tulis di aplikasi itu benar atau enggak. Jadi hati-hati kalau kamu nggak jujur selama aplikasi itu bisa aja ketangkep di interviewnya. Nanti sebenarnya dalam reportnya dia akan menjelaskan orangnya gimana dan mostly positif sih. Kecuali kamu ya, misalnya kamu rasis atau kamu sombong atau kamu menghina orang lain, kamu menghina dia. Biasanya interviewnya itu akan online. Kalau misalnya memungkinkan akan in person. Kalau online dia akan biasanya lewat Skype atau lewat Google Hangouts. Kalau in person biasanya dia akan interview di Starbucks lah. Dan kayak aku bilang tadi, interviewernya itu biasanya alumni sekolahnya. Biasanya dari orang Indonesia juga. Tapi dalam bahasa Inggris interviewnya. Waktu yang dibutuhkan untuk interview itu kurang lebih 30-60 menit. Kalau rata-rata sih 40-an menit waktu interview sama Harvard sama MIT. Terus ada beberapa general and specific questions, kayak tell me about yourself, why you want to go to Harvard, what major do you plan to study at MIT, dan beberapa general questions yang lainnya. Terus perlu diingat juga, interview it's a two-way conversation. Jadi kalian sebenarnya waktu interview itu benar-benar ngobrol santai gitu sih. Jadi selain kamu ditanyain, kamu harus siap-siap untuk memberikan pertanyaan ke dia. Misalnya Harvard itu gimana? How's Harvard? How's the weekend situation? Terus anak-anak MIT selama weekend itu ngapain aja? Terus study abroad and volunteering opportunity-nya itu seberapa banyak, seberapa besar? Jadi kalian memang benar-benar di-expect untuk menanya balik ke interviewernya. Gitu kurang lebih. Terus ada juga interviewer tip. Ini beberapa tip interviewer. Ini salah satu pertanyaan yang paling umum yang pertama mereka tanya, yaitu tell me about yourself. Kenapa mereka tanya ini? Karena technically interviewernya itu nggak dikasih data apapun tentang dirinya kalian. Dia nggak tahu activity, dia nggak tahu ekstrakurikulermu apa aja. Jadi basically interviewernya itu tanya pertanyaan ini jadi pertanyaan pertama itu untuk cari bahan pembicaraan, istilahnya gitulah. So what you can do adalah siapin poin-poin diskusi utama. Prepare main discussion point. Biasanya 3-4. Yang benar-benar kalian siap, misalnya orang Harvardnya nanya ke aku, tell me about yourself, Dit. Saya jawab, saya pilih 3 poin utama ya. 1, saya mahir memasak. Saya belajar dari ibu saya, lalu saya jago masak Chinese food, saya jago masak Indian food, bla bla bla. Selain itu, Pak, saya juga juara debat internasional. Waktu itu di Singapura, saya dapat high distinction, lalu saya ketemu teman-teman banyak. Selain itu, a little fun fact for me, saya juga volunteer aktif di Palang Merah Indonesia, di mana saya membantu misalnya distribusi masker di pedalaman selama COVID. Nanti, interviewer Harvard-nya bakal bisa tanya lagi, Dit, please tell me more about your debate competition. Nanti kamu bisa jabarin lagi secara mendetail tentang lomba debatmu. Kan kalau gitu, technically you take control of the conversation. Waktu menjelaskan debatnya, kamu juga bisa masukin passionmu, misalnya atau story-story yang menarik. Misalnya waktu di Singapura, Pak, saya ketemu teman-teman yang mengajak saya startup dan saya belajar tentang tech, misalnya gitu. Jadi you have to prepare kayak 3 main discussion points. Waktu ditanya, tell me about yourself, kamu kasih tahu tentang 3 itu. Dan biasanya yang interviewernya akan milih salah satu dari 3 discussion points itu. Dan kamu bisa menjelaskan lebih lanjut tentang salah satu dari poin tersebut. Oke. Interviewer tip yang ketiga. Itu yang paling sering ditanya juga. Ini biasanya selalu keluar sih. Why Harvard atau why MIT? Intinya waktu kalian nunjukin ini, kalian harus belajar dalam-dalam tentang universitasnya. Tunjukkan why the university needs you and why you need the university. Jadi lakukan riset yang cukup dalam tentang universitas tersebut. Hubungin alasan kamu masuk MIT atau masuk ke Harvard dengan dreams, dengan cita-cita, dengan rencana karir atau pelajaran yang kamu mau ambil. And find something specific about the university that attracts you. Jadi kamu jangan jawab kenapa kamu mau ke Harvard, karena dia peringkat 3 dunia. Itu kan agak-agak janganlah gitu. Mau bisa dijawab yang bagus, why you want to go to Harvard? Karena study abroad ke Oxford-nya bagus, atau karena dia punya Harvard Medical School yang di mana saya tertarik untuk clinical trials. Itu contoh jawaban yang bagus, why Harvard atau why MIT. Terus kalau di MIT, itu ada yang namanya February update.
Jadi di tengah Februari kalian akan diminta untuk ngirim mid-year grades, jadi kelas 12 semester 1. Selain itu, kalian akan juga diminta updates on anything important since submission of application. Jadi misalnya, karena kalian deadline untuk regular action-nya itu 1 Januari. Dari di bulan Januari sama Februari awal, itu kalian ngapain aja? Kalian menang lomba apa aja? Misalnya saya menang lomba farmasi nasional, saya menang match spin atau gimana. Kalian list aja di situ, di Februari update-nya. Nanti dia akan deadline-nya kalau nggak salah 15 Februari. Harvard sebenarnya nggak punya, cuman nggak ada salahnya kalian ngirim email yang mirip sama Februari update juga. Jadi di emailnya Harvard kalian juga list selama Februari awal sama Januari kalian ngapain aja. Jadi it's like Harvard, saya masih tertarik sama kamu, saya selama libur saya nggak males kok, saya melakukan ini. Please consider me again. Ini gitu. Kira udah mau selesai sih tekniknya. Jadi saya kan keterima di Harvard sama MIT. There's like a few considerations yang mau akhirnya mendorong saya ke Harvard. Jadi kan Harvard itu technically is a liberal arts education. Jadi dia lebih nggak cuma STEM. Saya bisa ngambil kelas ekonomi. Dia itu government economy filosofinya itu kuat. Kalau di MIT itu kan it's more STEM and engineering focus. Terus resources-nya Harvard itu lebih banyak daripada MIT umumnya sih gitu. Tapi kalau MIT itu research opportunities-nya lebih besar. Yang akhirnya mendorong saya ke Harvard itu mereka biology sama life science-nya lebih kuat. Saya bisa riset mereka kan punya Harvard Medical School. Jadi kalau misalnya saya pengen riset tentang cancer, saya pengen riset tentang misalnya imunologi, Harvard itu menurut saya sih lebih cocok untuk saya sekolah. Kalau masalah lokasi sih nggak berbeda ya. Mereka sama-sama di Cambridge. Oke, terus now what untuk anak-anak kelas 10 sama kelas 11 atau yang masih kelas 9 atau masih SMP, saya saranin you find your interest and passion. Kalian passionate di apa? Kalau saya dulu kan saya suka di hidroponik. Nah, dari hidroponik saya akhirnya belajar biologi. Dari belajar biologi saya akhirnya ke medali international Olympiad. Terus you have to interest and passion itu nggak harus keren. Jadi kalian nggak harus mengikuti tren. Kalian misalnya pengen interest passionnya kalian merajut, ya dalami merajut itu. Yang penting positif dan bisa memberi dampak yang signifikan ke lingkungan sekitar. Habis itu try to work hard in behavior school karena kalian tetap saja butuh nilai. Selain itu, kalau kalian behavior school, kalian bisa establish and maintain a good relationship dengan teacher-teacher, dengan guru-gurunya kalian yang akan menjadi recommender. Karena kalau kalian nakal di sekolah, guru-guru of course nggak akan ada yang mau nggak akan ada yang mau nulis surat rekomendasi lah ke kalian. Terus kalau kalian juga pengen update ke sekolah-sekolah, kalian bisa subscribe ke college newsletters. Dan yang untuk kelas 12, mumpung lagi libur, kalian persiapin essay-nya aja. Kalian mulai belajar-belajar SAT, kalian mulai belajar-belajar TOEFL, dan yang utama, continue doing what you love. Karena selama kelas 12, kalian tetap harus menjalankan aktivitas yang udah kalian jalanin selama bertahun-tahun. Jadi misalnya saya ngerjain hidroponik, ya kelas 12 saya tetap ngerjain proyek hidroponik saya. Kurang lebih sih gitu aja Pak Anton. Sekarang kita mungkin masuk ke sesi question and answer-nya YouTube ya. Thank you Kak Adit untuk sesi presentasinya. Nah, ini saya sudah pakai baju Harvard University juga. Ya, oke. Jadi, saya sudah mengelilingi sekitar 30 top university kampus di Amerika ya. Jadi sebenarnya anak Indonesia itu sebenarnya mempunyai slot ya. Jadi mereka waktu ketemu saya itu bilang Indonesia itu karena dianggap negara yang terbesar populasinya keempat di dunia, jadi sebenarnya dianggap negara yang strategis gitu ya buat kampus-kampus di Amerika. Jadi kalau tidak dipergunakan kesempatan itu sangat disayangkan sekali ya. Dan terbukti waktu dulu saya waktu pertama kali ya murid-murid saya untuk masuk ke MIT dan Harvard ya. Jadi orang berpikir pertama kali, wah susah sekali kali ya masuk ke number one university in the world, apalagi dari bachelor gitu ya. Biasanya orang mulainya dari S2 atau S3 gitu ya. Dan terbukti bahkan ya Kak Adit ini
langsung ya diterima tahun ini di MIT juga, di Harvard juga gitu ya. Jangan langsung gitu loh. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya anak Indonesia itu mampu dan bisa ya. Dan ini saya juga mengembangkan bukan cuma maksudnya ini bahwa kita lihat bahwa sebenarnya bukan anak-anak seperti di Jakarta aja ya. Sekarang ini bahkan dari Surabaya gitu ya, dari Pontianak, dari berbagai kota, Pekanbaru gitu ya, itu juga bisa masuk ke top-top university ya. Dan ini sebenarnya yang saya bilang kesempatan buat kalian untuk kalian bisa masuk ke univ-univ bagus seperti itu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan. Kalau misalnya SAT reasoningnya atau subjeknya itu biasa saja, menurut Kak Adit itu perlu dilampirkan atau tidak ya? Kan untuk tahun 2021 itu optional. Jadi saya saranin sih nilai SAT itu minimal 1.500 atau 1.510 ke atas lah. Jadi kalau misalnya memang benar-benar di level 1.300, 1.400, mumpung lagi optional, sebaiknya tidak usah dilampirin. Atau opsi lain, kalian bisa retake di SAT. Kalian nanti kalau nggak salah, Agustus ini ada tes SAT lagi, kalian bisa coba ambil lagi. Gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan SAT ini kalau misalnya dilampirkan, ini 1.500 dari 1.600 ya. Sekarang standarnya 1.600 ya. Bukan 2.400 lagi. Jadi 1.500 dari 1.600 kalian lampirkan ya. Tapi jangan, maksudnya kalau misalnya itu coba, yang penting coba dulu ya. Kalau nggak pernah mencoba, udah pasti nggak dapat. 100% gagal karena kan Univin nggak tahu ya. Tapi kalau udah coba gitu ya, ya udah pasti, maksudnya yang penting dicoba dulu antara bisa masuk atau enggak gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba dulu ya. Oke, yang kedua, ini kalau misalnya ada kriteria dari dapat penghargaan mungkin kayak Harvard Book Prize Award. Nah, itu seperti apa ya, Kak Adit ya? Gimana? Jadi Harvard Book Prize Award. Jadi untuk dimasukkan ya, kalau saya bilang ini seperti ini bagus ya. Bagus. Model United Nation gitu ya. Oh iya, bagus. Sangat bagus sekali ya untuk dimasukkan ya dalam ini ya, dalam aplikasi ya. Iya. Oke. Nah, terus seperti basketball juga ya. Jadi basketball juga harus ada. Basketball juga, seni juga ya. Jadi jangan berpikir bahwa waktu pertama kali saya ke MIT sama Harvard, saya berpikir bahwa yang masuk itu adalah sudah totally ya, itu adalah anak-anak Olimpiade gitu ya. Ternyata itu membuat waktu itu saya ketemu dengan murid saya juga di sana. Mereka bilang, Pak, di sini dari kan misalnya cuma let's say 7% gitu ya yang diterima MIT dan 4, berapa persen yang di Harvard. Itu ternyata dari misalnya MIT itu cuma 100 murid gitu ya. Ternyata yang medalis internasional itu cuma 20 sampai 30 orang doang. Dan yang lebihnya itu adalah orang-orang dari negara-negara. Karena kalau mereka itu Harvard dan MIT itu mereka mau alumni itu memberikan kontribusi kembali lagi ke negaranya, seperti itu ya. Nah itu. Nah apalagi kalau misalnya yang saya dengar lagi kalau di univ-univ seperti Harvard dan MIT itu ada, kalau kita nggak ngerti kita bisa janjian sama dosennya untuk diminta dijelasin lagi. Tuh. Bisa point 1 by 1 person gitu ya. Jadi profesornya satu, nanti dijelasin ke kita satu personal itu. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nah ini ada lagi dari. Nah ini ada pertanyaan. Ikut lomba Inggris dan Math, mostly English, itu biasanya voluntary action. Dan aku ikut free class Harvard, apakah bisa dimasukkan dalam application? Ya. Kalau lomba-lombanya masuk ke awards bisa. Kalau misalnya kamu ngambil free courses ke Harvard itu masukin ke yang
Additional intellectual activities. Jadi yang essay 150 kata, berapa? 100 kata kurang lebih. Jadi kamu belajar misalnya belajar di Platnas atau belajar summer school di Harvard atau kamu ngambil courses di edX, itu kamu masukin di sana. Oke. Jadi kalau misalnya kalian punya achievement seperti ini ya, jadi jangan takut untuk dimasukkan ya. Tolong bikin semua achievement itu dikompil dalam satu portfolio yang rapi itu ya, sehingga waktu Harvard atau MIT itu membaca kalian punya aplikasi, mereka kan ada namanya blind reader 1 minute. Jadi 1 menit itu dibaca sama si reviewer. Kalau misalnya menarik, dia akan ini ya, akan langsung masuk ke nomination kayak gitu. Tapi kalau nggak menarik, ya istilahnya yang tadi yang Kak Adit bilang itu bahwa kalau kalian cuma bilang oh masuk Harvard karena top 3 in the world, itu kurang menarik gitu ya. Bahkan kalau kalian bisa sampai kalian bisa email dulu, responden dulu dengan salah satu profesor di sana gitu ya, atau istilahnya bikin suatu research paper gitu ya yang menarik gitu ya, itu akan sangat membantu sekali kalian bisa masuk ke sana ya. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya nilai TOEFL gimana kalau misalnya 90 atau 100? Nah, itu kalau menurut saya, jadi kalian harus coba setinggi-tingginya. Karena hasilnya itu harus setinggi-tingginya. Kenapa? Kalau misalnya hasil kalian biasa-biasa saja, ini bukannya ini ya, bukan suatu yang pasti gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian cuma biasa-biasa saja dan ternyata ada orang lain yang mempunyai hasil result yang lebih bagus, ya tentu Harvard sama MIT akan memilih yang lebih bagus. Seperti itu ya. Jadi tolong kalian kelas 10, kelas 11 itu kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Semua ininya. Oke. Ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan itu kalian bisa masuk ke email ini ya, Kak Adit ya, 47 aditya.wirawan@gmail.com ya. Jadi ini adalah email dari Kak Adit. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan lain, kalian akan bisa ini ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga bahwa Harvard itu perlu resume atau CV yang tadi sudah sudah Kak Adit jelaskan dari awal ya. Nah, ini oke. Kita nanti Sabtu depan saya saya Dr. Anton Wardaya akan membawakan seminar tentang strategi Jitu menembus universitas unggulan dan beasiswanya. Ya, ini kalau ini kan hari ini Kak Adit spesifik tentang Harvard University dan MIT. Kalau saya akan membawakan secara general bagaimana cara secara umum ya bahwa masuk ke top university baik di Amerika, di England, di Asia seperti Singapura dan Hong Kong ataupun China gitu ya. Itu sebenarnya ada tips-tipsnya. Nah, itu saya akan kupas tuntas minggu depan hari Sabtu jam 1 siang ya di YouTube seperti ini juga ya di Zoom ya. Oke. Mungkin dari Kak Adit, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir kali sebelum kita tutup pertemuan kita untuk adik-adik yang ini ya, adik-adik kelas gitu ya, atau mungkin yang mungkin sekarang ini S1-nya mungkin bukan di Harvard atau MIT gitu ya, tapi mungkin S2 atau S3-nya gitu ya, yang ingin mau masuk ke sana. Ya, silakan Kak Adit. Kurang lebih ya tetap semangat dan kayak yang seperti saya bilang tadi, keep on working on your passion. Karena saya juga nggak tahu dari mana tiba-tiba saya passionnya hidroponik, akhirnya berkebun kan hidroponik itu, terus akhirnya bisa ke Olimpiade, akhirnya bisa masuk ke Harvard. Karena kan itu ya memang dimulai dari komitmen, intinya sih begitu. Oke, yang penting komitmen ya. Jadi komitmen bahwa yang penting tuh bukan misalnya kalau misalnya kalian melakukan sesuatu yang misalnya ke sesuatu charity atau social activity, jangan cuma sekali 2 kali gitu ya, tapi harus punya impact ya. Jadi harus ada kesinambungannya terus menerus ya. Oke, mungkin saya bisa share screen ya. Ya. Oke. Jadi ini adalah seminar minggu depan. Jadi
Ya, ini adalah seminar minggu depan yang akan saya bawakan tentang strategi Jitu menembus universitas unggulan dunia. Dan ini kalian bisa registrasi langsung di link ini atau menghubungi, yaitu ke nomor WA yang di sini. Ya, jadi ini adalah kupas tuntas bagaimana menembus universitas unggulan dunia serta meraih beasiswanya. Jadi ini saya akan kasih tahu tips-tipsnya bagaimana sebenarnya meraih beasiswanya. Itu bagaimana cara waktu di interview gitu ya, bagaimana cara waktu mungkin tes masuknya. Nah, ini saya akan memberikan seminarnya minggu depan, Sabtu depan. Nah, sesudah itu kami membuka namanya kelas persiapan, yaitu pre-top universitas dan top universitas. Itu yang akan kami tutup, yaitu pendaftaran itu Sabtu tanggal 18 Juli. Dan itu nanti kalau misalnya itu ada jalur non-tes, yaitu pakai jalur submit rapot. Nah, ini ada Summer Olympiad Camp, kami adakan untuk jenjang SMA, itu di tanggal 7-9 Juli. 7-9 Juli ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu informasi, yaitu tentang scholarship di Kyoto ya, KUAS ya, Kyoto University Advanced and Science ya. Jadi ini adalah seminarnya dibawakan pada Sabtu 25 Juli, yaitu seperti ini 10-11.30 untuk S1, 13-14.30 untuk S2 ya. Dan yang selanjutnya ini adalah tentang Universitas Prasetya Mulia, yaitu one of the best business school in Indonesia. Oke. Selanjutnya kami ada kerjasama juga dengan Podomoro University, yaitu salah satu kerjasama dengan Podomoro sendiri kerjasama dengan Babson College ya, yaitu entrepreneurship school, the best school entrepreneurship in the world ya. Jadi ini Sabtu depan dan hari Jumat ini. Nah, jika kalian ingin belajar mungkin tentang TOEFL gitu ya atau IELTS, kalian bisa menghubungi Sun English gitu ya. Dan ini adalah Sun Education Group. Kalian bisa tanya tentang bagaimana tentang masuk universitas ya, karena mereka salah satunya ini adalah Waterloo University ya. Jadi Sun Education Group ini kerjasama dengan Waterloo University. Nah, ini ada juga EduBridge, itu mereka akan mengadakan Virtual Education Expo. Ini adalah CUHK Shenzhen ya. Chinese University of Hong Kong di kota Shenzhen itu menawarkan bisa beasiswa sampai 100%. Nah, mereka akan mengadakan virtual expo itu tanggal 18, 19, dan 25 dan 26. Nah, jika kalian ingin terkonek dengan Wardaya, kalian bisa menghubungi staf sekretariat kami di nomor WA 0816 950 875. Dan ini adalah nomor telepon sekretariat. Ya, oke. Dan ini adalah Instagram dari Wardaya College. Nah, oke. Untuk terima kasih Kak Adit ya buat waktu dan kesempatannya yang sudah mau sharing ya. Jadi luar biasa sekali Kak Adit ini ya. Jadi sudah memperoleh Mas Ibo gitu ya. Terus masuk ke MIT dan Harvard gitu ya. Dan kita doakan Kak Adit ini nanti akan berangkat ya. Jika pandemi ini sudah reda dan sudah ini akan kuliah melanjutkan studi di Harvard University. Ya, kita doakan Kak Adit ini sukses studi di sana dan membawa nama harum Indonesia gitu ya di kancah internasional dan menjadi saya lihat bakal jadi peneliti-peneliti hebat nih ya Kak Adit ya. Amin, amin. Oke. Ya, oke. Terima kasih semuanya untuk waktunya. Saya sudahi dulu. Saya dengan Dr. Anton Wardaya dari Wardaya College. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Ya. People always say that high school is the most memorable time in their life. And they are right. It is so memorable and beautiful, it made us forget about the next step. The next step, university. Luckily, I was able to find a place where I could study and still make good memories. We always like to say that the future is still miles away. Therefore, we tend to forget about it. But after this place, it all changes. Because of this place, I feel more reassured about the future. The grand name of Agung Podomoro makes me feel excited about the internship that I'm about to experience.
because there are so many opportunities that are being opened for me. Podomoro University is not just a place where you can seek knowledge or where you are being prepared to work. It is a place where we find our identity, our passion, new friends, and most importantly, a new beginning for us to make our own stories. Generasi muda perancang gagasan, jadikan pendidikan sebagai pedoman. Kami mahasiswa, mahasiswi berbudi, sang penjaga budaya, wujudkan harmoni. Kita harapan bangsa, cerdas dan setia, berbudaya Indonesia, menggapai cita-cita. Podomoro University, tempat kami menuju. Podomoro University, kami bangga denganmu. Song hari esok meraih cakrawala.